Selamat malam Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanto, NIM 0526244887 dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Yogyakarta. Pada video praktikum tugas ketiga bagian kali ini, saya akan mengimplementasikan konsep transaksi menggunakan perintah commit, rollback, save point, dan trigger pada basis data rumah sakit melalui XAMPP dan PHP-admin. Sebelum mulai, kita akan mengaktifkan atau mengonkan dari XAMPP. Pertama kita baca dan MySQL kita start, kemudian masuk ke admin. Di sini sudah ada DB rumah sakit yang kemarin kita praktikum tugas kedua. Pertama kita akan menguji transaksi tanpa perintah commit. Kita buat store prosedur bernama transaksi 1. Kita sudah masuk ke rumah sakit. Lalu kita buat rutin. Kita create new rutin transaksi 1. Kita drop. Untuk parameternya saya akan copy paste saja supaya lebih cepat. Baik, di sini saya sudah mempaste parameter. Kita go. Kita lihat, kita execute. Nah, untuk database nama pasien bernama Tito sudah masuk atau sudah tampil di rutin. Sekarang kita lihat tabel pasien. Untuk Tito belum ada di sini karena ini membuktikan bahwa tanpa perintah commit perubahan data di dalam transaksi tidak akan tersimpan secara permanen. Coba kita ulangi proses ini dengan tambahan commit untuk perintahnya, untuk mengakhiri transaksinya dan menyimpan perubahannya. Selanjutnya, kita akan coba memakai perintah commit. Kita buat rutin kedua, transaksi 2. Kita drop. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat parameter dengan tambahan commit. Kita coba go. Sudah berhasil dan lalu kita execute untuk transaksi 2 ini. Di sini Tito masih ada. Kita coba lihat pada tabel pasien. Nah, di sini sekarang nama pasien Tito masuk ke dalam database permanen. Nah, ini merupakan fungsi dari commit tadi untuk memasukkan secara permanen data ke dalam sebuah tabel. Ketiga, kita akan uji perintah rollback. Rollback berfungsi untuk membatalkan semua operasi yang belum di-commit dan mengembalikannya ke kondisi awal. Kita coba update nama pasien ID3 menjadi Danar diikuti oleh rollback. Kita coba. Parameter pada perintah rollback. Di sini kita akan mengupdate nama pasien dengan ID3 menjadi Danar. Tetapi kita masukkan perintah rollback, maka tidak akan terjadi perubahan pada ID pasien 3. Kita coba go. Kita execute transaksi 3. Nah, di sini tidak ada nama Danar. Baik, di sini kita sudah berhasil menambahkan parameter untuk mengubah nama Hanif menjadi Septin. Kita coba jalankan. Lalu execute. Oke, di sini nama Septin sudah masuk atau berhasil.
tadi ada perintah commit, sudah permanen, berhasil. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan transaksi ke 5, yaitu save point. Save point ini membuat titik simpan sementara. Rollback to save point hanya akan membatalkan operasi hingga titik tersebut, bukan membatalkan seluruh transaksi. Kita coba membuat kita drop, kita akan paste. Oke, di sini kita sudah selesai membuat parameter. Kita akan go. Apabila ini berhasil, nanti kita masukkan 3 pasien, Dwi, Eka, dan juga Fajar. Tetapi untuk pasien Eka ini tidak akan masuk karena rollback to save point. Kita coba go, lalu execute. Nah, untuk Dwi dan Fajar sudah masuk, tapi untuk Eka tidak masuk. Oke, selanjutnya kita akan membuat 2 tabel lagi, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Saya akan mempercepat prosesnya. Baik, untuk tabel yang pertama yaitu tabel obat sudah berhasil kita buat. Kemudian kita akan lanjut untuk membuat tabel yang kedua yaitu tabel transaksi obat. Baik, untuk tabel kedua sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan membuat FK-nya, yaitu pada tabel transaksi obat ada ID pasien dan ID obat. Kita indeks. Oke, kita sudah berhasil membuat dengan ditandai dengan ada gambar kunci berwarna silver. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan tabel ini.
Untuk selanjutnya kita akan menginsert tabel obat. Baik, untuk obat sendiri sudah terisi dengan 3 data, dengan stok, harga, nama obat, seperti pada buku panduan. Selanjutnya kita akan membuat trigger untuk mengetes apakah ini berhasil atau tidak. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat trigger untuk mengurangi obat ketika laku. Kita akan membuat trigger create new trigger. Kita buat tag jual. Untuk tabelnya kita ganti transaksi obat after, dan saya paste supaya lebih cepat. Kita coba go. Berhasil masuk, dan kita tes apakah ini berhasil. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjalankan fungsi dari trigger ini. Eksekusinya kita akan coba pada transaksi obat, kita insert. Oke, untuk amoxicillin sendiri sudah berhasil berkurang 2 buah menjadi 18 buah untuk stok sekarang. Demikianlah praktik implementasi commit, rollback, save point, dan trigger. Lakukan praktikum basis data terdistribusi, tapi sebelumnya kita harus menginstal Linux di aplikasi VirtualBox. Di sini saya sudah mempunyai aplikasi dari VirtualBox. Kita akan mulai menginstal dan prosesnya akan saya percepat. Baik, kita sudah selesai menginstal VirtualRun. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Ubuntu. Baik, di sini kita sudah berhasil menginstal
Ubuntu di VirtualBox. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dan persiapan jaringan. Kita cek terlebih dahulu IP address dari OS Windows. Kemudian kita cek juga IP dari Ubuntu, yaitu IP slabs-nya. Kita ketikkan di cmd yaitu ipconfig. Oke, tentunya kita catat untuk IPv4 address-nya, yaitu ini 192.168.581. Untuk selanjutnya kita akan memping ke OS Windows-nya. Caranya dengan masuk ke menu terminal, dan kita ketik ping spasi 192.168.561. Ini merupakan IP dari Windows. Kita coba panggil. Oke, di sini berhasil ya. Berarti kedua sistem operasi ini telah terhubung. Untuk selanjutnya kita akan membuat konfigurasi komputer master. Seperti biasa kita start dulu Apache dan MySQL. Selanjutnya kita masuk ke phpMyAdmin di localhost. Kita pilih menu replication. Dan kita pilih database yaitu rumah sakit. Setelah itu kita copy perintah ini. Kita pilih dulu rumah sakit. Kemudian kita copy perintah ini. Jangan dulu kita klik go, tapi kita masuk ke config MySQL. Kita klik my.ini. Kemudian kita pastekan di sini. Kita save. Kemudian kita restart dengan MySQL dengan cara kita stop dulu. Kemudian kita start lagi. Kemudian kita kembali ke menu replication dan kita go. Oke, kita telah berhasil. Kita lihat pada primary status. Kita harus mencatat file ini dan juga position. Nanti kita akan gunakan kedua file ini. Kita catat dulu. Selanjutnya kita akan membuat akun replikasi. Kita masuk ke menu user account. Pilih add user account. Kita isi detailnya. Pada bagian global privilege, kita centang replication slave dan replication client. Pada bagian ini. Selanjutnya kita go. Untuk kita sudah berhasil
membuat akun. Kemudian kita akan mengekspor database rumah sakit. Caranya kita klik database rumah sakit, kemudian klik export, pilih quick dan format SQL. Sudah, kemudian kita ekspor. Kita download file bernama rumah sakit.sql. Baik, kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi komputer Swift atau Ubuntu di VirtualBox. Baik, sebelumnya saya mohon maaf pada tutor dikarenakan device saya ternyata tidak dapat untuk menginstal Ubuntu di VirtualBox. Saya mohon maaf tidak bisa meneruskan proses ini. Tapi saya akan sedikit menjelaskan proses selanjutnya setelah kita mengekspor database rumah sakit dari localhost di Windows. Langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi di komputer Swift Ubuntu via VirtualBox. Caranya adalah dengan kita menjalankan SHMPP, kemudian di kontrol panel kita tab database, kemudian database baru bernama rumah sakit, klik create. Kemudian kita impor data yang sudah tercopy tadi, data rumah sakit. Kemudian kita mengatur konfigurasi Swift. Caranya hampir sama dengan kita mengkonfigurasi di Windows tadi. Setelah itu kita menghubungkan ke master, caranya dengan lewat terminal di Ubuntu. Caranya adalah dengan kita hampir sama dengan proses di Windows tadi. Selanjutnya tinggal kita nanti menguji apakah data ketika kita rubah data di komputer Windows, komputer master, semisal kita di obat, database rumah sakit obat, misal kita mengurangi stok dari amoxicillin menjadi 15, mengurangi 3 buah menjadi 15, kita tes harusnya ketika berhasil, data obat di komputer Swift di Ubuntu akan juga berkurang menjadi 15. Sekian untuk praktikum ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.